Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini kita akan membahas tentang MVC ya, MVC atau arsitektur dari Laravel ya. Jadi MVC ini bagaimana kode program itu dibuat terpisah agar mudah dipahami oleh programmer, seperti itu. Oke, untuk yang pertama itu silakan di-download Laravelnya di link ini. Kemudian setelah di-download tinggal diekstrak saja. Misalnya ini hasil download ya, tinggal klik kanan, kemudian pilih extract here seperti ini. Kemudian ini hasil ekstraknya, nanti harusnya di dalamnya ada folder app, bootstrap dan lain-lain seperti itu. Oke, kita rename misalnya menjadi namanya Medic app ya, seperti ini, sesuai dengan nama aplikasi yang akan kita buat ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita jalankan dengan Visual Studio Code. Oke, open folder, lalu kita cari projectnya. Ini project kita tadi, klik satu kali, kemudian pilih select folder. Oke, kalau sudah karena kita Laravelnya menggunakan zip ya, jadi bukan download langsung dari situs Laravel. Supaya Laravel kita up to date, maka kita pilih terminal, klik new terminal, kemudian jalankan di sini perintah composer update ya, composer spasi update. Maka composer akan melakukan pengecekan apakah ada versi-versi terbaru dari Laravelnya. Ini contohnya nih, ini ada yang beberapa yang di upgrade ya. Oke, udah selesai. Berikutnya kita bisa jalankan melalui ini langsung aja ya, ketik aja perintah php artisan server ya, seperti itu. Kalau nanti muncul warning dari Avast itu tinggal di create exception, saya lupa. Biasanya kalau kita pakai Avast nanti ngeblok ya, nanti tinggal dibuat create exception aja. Nah ini contohnya nih, ini saya buat create exception ya. Dikiranya apa sih, ini adalah file-file yang berbahaya ya, karena dia akan menjalankan service network ya. Oke, kalau sudah silakan dibuka di sini localhost 8000. Ini tampilan Laravel yang terbaru yang 9 ya, versinya 9.3. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang arsitektur tentang HTTP ya, karena belajar web pasti kita belajar HTTP. HTTP ini dimana arsitektur client server ya, dimana nanti ada satu aplikasi yang bertindak sebagai client, satu aplikasi lagi yang bertindak sebagai server ya. Pada protokol HTTP ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah URL. URL ini merupakan gabungan dari domain dan path ya. Contohnya domain itu misalnya siakat.unama.ac.id, kemudian /login itu adalah contoh path-nya, seperti itu. Ini contoh path. Jadi misalnya saya buka nih siakat, kemudian saya ini domain. Oke. Pada saat kita buka domain ini sebenarnya ada path / ya, seperti ini, tapi dia dihilangkan ya karena disebut dengan default path. Kalau kita tambahkan /login berarti kita sedang mencari informasi login di domain siakat.unama.ac.id, seperti itu. Oke, berikutnya kemudian ada request dan respon. Jadi pada saat saya buka browser, saya ketik situs Unama misalnya seperti ini, itu berarti komputer saya sedang melakukan request ya. Kemudian hasilnya yang kita dapat itu disebut dengan respon ya, seperti itu. Lalu ada metode. Jadi request itu ada metodenya. Jadi umumnya kita pakai metode get dan post ya. Jadi kalau get itu berarti saya minta informasi dari situsnya unama.ac.id. Kalau post misalnya seperti ini berarti saya get, saya minta halaman login. Kalau post itu berarti ketika saya mengklik tombol login berarti saya sedang mengirimkan data. Jadi kalau post itu kita yang ngirim data ke server, kalau get itu kita yang minta data ke server, seperti itu. Kemudian dalam setiap respon ya,
kan itu kan tadi kan server memberikan respon ya. Nah, nanti server itu memberikan respon, ada kodenya ya, ada kodenya, nanti ada kode 200 bahwa prosesnya respon requestnya berhasil. Ada kode 401 itu terjadi kesalahan dari sisi klien misalnya. Contohnya misalnya saya masukkan alamat login MHS misalnya, maka muncul 404, berarti terjadi kesalahan di sisi klien. Apa kesalahannya? Kesalahannya di URL-nya, salah ketik misalnya, seperti itu. Harusnya login saja. Nanti ada error 500. Kalau error 500 itu kesalahannya dari sisi server, seperti itu. Oke, selanjutnya ada HTTP request body. HTTP request body ini kalau kita mengirim data ke server, nanti datanya akan ditaruh di HTTP body. Kemudian ada HTTP header. HTTP header ini kalau misalnya kita ngirim data tuh kayak kita ngirim surat ya, isinya adalah data, kemudian di amplopnya itu ada informasinya. Nah, header itu informasi tambahannya, seperti itu. Oke, dalam pemrograman berbasis web, jadi programmer itu harusnya bisa, tugas programmer web itu adalah menyediakan URL ya yang berisi informasi. Misalnya ada URL/pelanggan, nanti muncul informasi data pelanggan. Ada URL/pelanggan create, nanti muncul informasi pelanggan create form pelanggannya. Jadi tugasnya programmer web itu adalah menyediakan URL yang berisi informasi seperti itu. Nah, untuk membuat URL di Laravel itu ada dua file. Yang pertama ada web.php, kemudian ada api.php. Semua file ini adanya di folder routes ya. Kalau kita lihat di VS Code kita di routes, nih di sini ada 4 malahan ya. Nah, yang kita pakai nanti 2 saja. Yang kita pakai yang web ya, web.php seperti ini. Oke, berikutnya kita bisa membuat URL sendiri. Saya contohkan misalnya seperti ini. Kita copy kode yang sudah ada, kita copy, kemudian di sini kita tambahkan misalnya profil ya, profil, kemudian returnnya saya tulis di sini halo Unama misalnya. Kita simpan. Berarti sekarang website yang kita miliki itu sudah memiliki URL/profil ya. Informasinya adalah menampilkan halo Unama. Kita coba, kita tambahkan /profil, enter, nanti muncul tulisan halo Unama seperti ini. Jadi sebagai programmer web kita udah buat URL nih ya, kita buat URL, informasinya adalah halo Unama seperti itu. Kalau kita mau menampilkan kode HTML biar codingnya lebih bagus seperti ini, saya contohkan, ini kita masukkan. Oke, kita refresh, maka hurufnya jadi bold ya, karena kita menggunakan tag B. Nah, kalau semua kode kita ketik di sini ya, kita ketik di sini, maka file web.php ini akan numpuk-numpuk sekali ya, ada banyak sekali nanti isinya. Nah, maka dari itu ada lagi nanti arsitektur untuk memisah-misahkan kode. Jadi web.php ya, itu tugasnya hanya untuk menerima URL, kemudian yang ngurusinnya itu nanti ada file lain lagi, seperti itu, yang disebut dengan istilah controller ya, disebut dengan istilah controller. Nah, di Laravel untuk membuat controller itu gampang sekali. Kita tinggal mengetikkan perintah php artisan make controller, nama controllernya profil controller. Di sini nama controllernya menggunakan camel case ya. Jadi biasakan karakter awalnya huruf besar, kemudian di setiap kata seperti itu. Oke, saya langsung saja saya ketikkan perintah di new terminal php artisan make controller profil controller seperti ini. Tinggal di enter, maka Laravel akan membuatkan kita file dengan nama profil controller.php di folder app http controllers ya. Kalau kita mau buka file cara cepat, tinggal tekan Ctrl P, ketik nama filenya profil controller ini. Oh sorry, profil Anda pakai E ya, seperti ini. Nah, ini hasil dari perintah yang kita ketikkan tadi, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke controller kita. Jadi ini tidak seperti ini ya. Jadi saya komen dulu. Jadi harusnya dia seperti ini. Route get, saya enter,
Di sini saya buat profil, kemudian di sini kita buat namanya profil, ini array ya, seperti ini, profil controller kelas, index. Namanya adalah, ini kita hapus saja boleh. Oke, seperti ini. Kelebihan. Jadi namanya adalah rute get, masih sama ya, profil, tapi responnya itu akan dihandle oleh fungsi index yang ada di file profil controller. Jadi bukan di sini lagi nih, returnnya kita pindahin ya, returnnya kita pindahin kemana, ke fungsi index yang ada di profil controller. Kita buka di sini, ternyata di sini belum ada fungsi indeksnya, maka kita buat dulu nih, ketik fun, kemudian enter, kita buat index. Ini saya kosongkan. Kemudian di sini kita buat return halo Bunama, seperti ini. Simpan ya. Oke, kita coba refresh. Harusnya sekarang muncul halo Bunama yang tidak ada boldnya, seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah memisahkan antara rute. Jadi web.php ini cuma ngurusin rute saja ya. Nanti tampilannya sekarang kita pindahkan ke controller, seperti itu. Kalau kita mau buat satu URL lagi, misalnya saya mau buat URL /create, enter, dia 404 ya. Kenapa 404? Karena kalau kita lihat di web.php kita itu tidak ada rute profil /create. Jadi kita buat dulu nih, berarti kita copy atau Ctrl Shift D saja, kemudian profil /create. Nah, yang menghandlenya bukan index lagi, tapi misalnya kita samakan saja namanya ya, jadi index create. Oke, berarti sekarang kita ke profil controller. Di sini kita buat satu fungsi lagi, namanya adalah create. Kita kosongkan, kita return halo, saya fungsi create misalnya, seperti ini. Oke, silakan disimpan. Sekarang kita refresh, harusnya muncul nih, saya fungsi create ya. Jadi kita bisa buat URL lagi dengan menambahkan baris kode baru, kemudian menambahkan fungsi baru di sini, seperti itu. Nah, berikutnya URL itu ada yang path-nya itu dinamis ya, nilainya dinamis. Contohnya misalnya kalau kita lihat ada situs-situs itu di URL-nya itu ada ID ya, ada ID. Contohnya kayak Facebook ya, misalnya di Facebook itu kalau kita klik satu orang, misalnya saya buka nih, ini coba saya buka lagi misalnya ini ya. Nah, kalau kita lihat ini ada user ya, ada nilainya. Ini juga ada user, ada nilainya. Ini nilainya dinamis ya, tiap orang berbeda-beda. Apakah nanti di Facebook ada rute juga untuk membuat satu orang satu rute seperti itu? Nah, ini disebut dengan path dinamis. Jadi path dinamis itu bisa kita buat ya, tapi maksud saya bukannya satu orang nanti kita buat nih satu rute URL-nya satu, nanti dua rute URL-nya dua. Nah, berarti nanti ada jutaan baris di web.php kita ya. Nah, caranya bukan seperti itu. Jadi kalau kita mau membuat path dinamis ya, misalnya saya mau rutenya tuh seperti ini ya, misalnya 10/edit seperti ini. Saya enter, kan not found ya. Oke, berarti kita buat nih di sini. Saya buat 10/edit. Di sini saya buat nih edit. Oke, berarti saya buat nih functionnya, function edit. Kemudian saya munculin, saya fungsi edit 10. Saya simpan nih ya. Kalau saya jalankan dia muncul, tapi kalau saya ganti 11 dia kan tidak muncul ya. Nah, apakah harus kita buat lagi nih rute 11, function 11? Nah, ini kan udah habis-habis ya, bertambah user kita, bertambah lagi nanti URL-nya. Nah, jadi yang 10 ini kita buat dia jadi variabel dengan cara buka kurawal, kasih nilai, kasih nama variabelnya. Jadi di sini nama variabelnya adalah ID, seperti itu.
Nah, di profilnya atau di functionnya nilainya kita simpan di sini. Oke, kemudian kita tampilkan di sini titik ID. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya refresh, dia jadi 11, saya refresh lagi jadi 12, dan seterusnya. Jadi nilai dari patch yang kedua ini akan disimpan di variabel ID ini, kemudian dikirim ke controller, disimpan ke variabel ID ini. Seperti itu. Ini disebut dengan patch ya, disebut dengan istilah patch. Jadi dengan cara seperti ini cukup satu saja URL-nya, nanti usernya bisa berbeda-beda ID-nya, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas. Oke, ini sudah. Kemudian ada namanya query string ya. Query string itu seperti ini ya, tanda tanya, kemudian nama variabel, kemudian nilai, seperti ini. Ini biasanya untuk pencarian ya, biasanya untuk pencarian. Saya contohkan misalnya profil. Oke, kemudian saya tambahkan tanda tanya, key sama dengan Budi misalnya, seperti itu. Jadi key sama dengan Budi, variabelnya adalah key, isinya adalah Budi ya. Nanti di controllernya untuk mengambil nilai itu, nilai Budi itu, kita menggunakan perintah di sini ya. Misalnya nama sama dengan request key. Nah, ini kita tampilkan halo titik nama, seperti ini. Jadi nilai key itu kita ambil, kita simpan di variabel nama, kemudian kita tampilkan ya, seperti ini. Kalau kita refresh muncul halo Budi. Kalau saya hapus muncul halo saja. Kenapa? Karena namanya tidak ada, key-nya tidak ada ya. Key-nya tidak ada nilai. Oke, ini disebut dengan parameter, query parameter ya, atau query string, sorry. Oke, ini pembahasan kita tentang URL ya. Nanti silakan latihan, coba buat URL menampilkan informasi-informasi berikutnya. Oke, berikutnya sebuah modul ya, di program itu kan atau aplikasi itu kan adalah modul-modul yang saling terhubung ya. Misalnya kita mau buat aplikasi medik misalnya, nanti ada modul pasien namanya. Nanti modul pasien ini kan nanti kita bisa melihat data pasien, bisa lihat data, kemudian bisa input data, ada formnya, kemudian bisa disimpan, kemudian bisa diubah, kemudian bisa dihapus. Nah, ini semuanya kan nanti membutuhkan URL. Jadi informasi data pasien, informasi form pasien, informasi ubah, informasi hapus, dan seterusnya. Kalau kita punya satu modul ya sedikit URL-nya, berarti kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita ada 10, berarti kita akan buat 50 URL ya. Maka cara yang seperti ini tidak disarankan. Di Laravel itu disediakan yang namanya fungsi rute resource ya. Di mana rute resource ini kita cukup mengetikkan rute resource seperti ini. Kemudian nama kelasnya nanti Laravel yang otomatis membuatkan kita 7 URL. 7 URL ini nanti namanya sudah nama URL-nya sudah ditentukan ya, sudah ditentukan, kita tinggal pakai saja. Oke, saya akan contohkan bagaimana menggunakan rute resource. Untuk menggunakan rute resource itu yang pertama kali yang harus kita buat adalah controllernya terlebih dahulu. Misalnya saya mau buat data pasien, menampilkan data pasien, maka saya akan buat controller ya. Kita ketikkan perintah di sini di terminal php artisan make controller, namanya pasien controller. Oke. Pada saat kita mengetik ini kan tadi kan kita dibuatkan kelas ya seperti ini. Nah, sudah ada kita buat fungsi index, fungsi create. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan opsi min_r ya, atau resource, di mana nanti Laravel akan otomatis buatin fungsinya. Jadi kita tinggal isi saja ya. Ini public function tidak perlu lagi kita buat. Oke, saya enter. Kita buka filenya, ini tutup saja. Ini tutup saja. Sorry. Ini tutup saja. Oke, kita buat kita buka ya pasien controller. Nah, ini disebut dengan controller resource.
udah ada nih ya, udah ada ya, udah dibuatin otomatis oleh Laravel. Kenapa? Karena kita menambahkan opsi min_r ya, opsi min_r. Nah, controller ini bisa kita binding atau kita kombinasikan dengan router resource. Tadi saya ketik router res, oke, enter, kemudian namanya pasien, lalu di sini pasien controller, enter. Oke, pastikan menggunakan autocomplete supaya ini muncul ya. Kalau kita tidak menggunakan autocomplete, kita ketik manual, ini kan tidak ada ya, pasien controller tidak ada. Kalau kita ketik manual, dia tidak muncul nih, controller misalnya, kan di atasnya tidak ada, maka dia error nanti. Maka ini harus di enter, jadi pasien controller, enter saja, nanti harusnya di bagian atas dia otomatis muncul. Oke, sekarang udah selesai nih. Dengan cara seperti ini kita memiliki 7 rute yang dibuatkan otomatis oleh Laravel. Saya coba misalnya sekarang pasien, saya enter, maka muncul tampilan blank. Kenapa? Karena di indeksnya itu belum ada kode ya, belum ada kode apa-apa nih. Saya tinggal ketik return, halo saya indeks. Oke, kita simpan, kemudian refresh, harusnya muncul halo saya indeks, seperti itu. Create juga sama nih ya, halo return, halo saya create, seperti ini. Oke, silakan ditambahkan /create. Nah, jadi kita tidak pusing lagi buat URL-nya, URL cukup satu kali saja ya. Nah, ini juga sama nih, profil ini juga sama, bisa kita ganti. Jadi ini saya ganti jadi profil, ini profil controller. Ini boleh kita hapus sudah, seperti sorry. Oke, nah jadi sekarang kode kita lebih sedikit nih, kode rute kita ya, tapi kita sudah punya 14 URL karena satu ini akan dibuatkan 7 otomatis. Nanti jadinya seperti ini, keterangannya itu seperti ini. Bentar. Nah, ini dibuatin otomatis oleh Laravel. Jadi kita punya URL pasien, kita punya URL pasien create, kita punya URL pasien tapi metodenya post. Kalau yang di atas pasien metodenya get ya, jadi URL itu tidak mungkin sama. Kalaupun sama, metode aksesnya berbeda, seperti itu. Ini ada edit, ada update, ada destroy. Nah, jadi kita punya 7 ya, 7 URL. Nanti URL-nya dibinding ke fungsi index, fungsi create, store. Ini sudah ada semua kan di pasien ini. Nah, jadi pasangannya lah ya, pasangan router resource itu adalah controller resource, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah menampilkan respon. Itu sebenarnya bukan tugas controller ya. Tugas utama dari controller itu adalah untuk membuat logika program atau menghubungkan antara request dengan responnya apa, seperti itu. Saya contohkan. Ini contohnya nih. Ini harusnya tidak ditulis di sini ya. Kenapa? Karena dia adalah tampilan. Kalau tampilan itu adalah urusan view. Jadi kalau kita tadi arsitekturnya MVC R ya, R ini adalah rute, ngurusin URL, controller ini ngurusin penghubung ya, controller ini penghubung sesuai namanya, view. Nah, kalau view mengurusi tampilan ya, kalau M mengurusi model, seperti itu. Oke, jadi bukan tugasnya controller, tugasnya view. Nah, view itu apa? View itu file, sama file view itu adanya di sini ya. Kalau view kita tidak ada komennya ya, tidak ada, defaultnya tidak ada komennya. Nih ya, kita tinggal, kalau kita mau buat view, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian pilih new file. Oke, saya buat misalnya namanya pasien underscore index titik blade atau blade titik php. Jadi kalau mau buat view itu wajib ekstensinya adalah .blade.php ya, harus ada .blade.php nya. Oke, kita enter, filenya langsung kebuka. Nah, ini saya buat nih, saya view index pasien, simpan.
Sekarang kita maunya kalau diakses URL-nya pasien ini yang tampil ini harusnya seperti itu. Berarti kan kita harus menghubungkan antara fungsi indeks dengan pasien indeks seperti itu. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan view seperti ini, enter, kutip nama view-nya pasien underscore index. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi .blit-nya tidak perlu, jadi cukup nama filenya saja tanpa blit php. Simpan, kita coba. Oke, maka muncul nih ya, saya view indeks pasien. Jadi kalau create sama nih, kita buat view-nya berarti pasien create ya, berarti nanti kita hubungkan lagi nih gini, seperti itu. Jadi sekarang kita udah mempelajari PCR ya, view, controller, dan rute, dimana masing-masing memiliki porsi kodenya, memiliki tugas ya. Misalnya view tugasnya membuat tampilan, kalau ini kita mau buat tampilan H1 misalnya, unama misalnya, tidak masalah seperti ini ya. Atau kita mau buat tabel misalnya ya, table seperti ini juga bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan controller, kalau controller itu digunakan untuk ini tadi ya, untuk menghubungkan antara request dan responnya apa. Nanti kalau ada if, nah di sini kita ngetiknya nih ya, atau while, perulangan dan sebagainya, kita ngetiknya di sini. Oke. Berikutnya, pembahasan kita berikutnya adalah bagaimana mengirim data dari controller ke view ya, dari controller ke view. Contohnya seperti ini. Contohnya kita di edit ya, edit itu menampilkan kita buat dulu view-nya ya. Kita buat view-nya dulu. Saya klik kanan di view, new file, namanya misalnya pasien edit.blit.php. Saya fungsi edit. Oke, sekarang kita hubungkan return view pasien edit seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan URL-nya 100/edit. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana mengirim nilai 100 ini ke view, ke tampilan ya. Kan 100 ini akan disimpan di variabel ID. Nah, tadinya kan kita tampilin nih, kalau yang di contoh kita yang sebelumnya yang di profil ini kan kita tampilin langsung di sini. Sekarang kita mau nampilinnya di view ya, seperti itu. Maka ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan compact ya, compact seperti ini, .id. Jadi nama variabelnya itu kita masukkan ke sini. Nama variabel itu ini ya, ID nama variabel. Kalau dolar itu aturan dari PHP untuk membuat variabel seperti itu. Jadi kita kirim nih, jadi nilai 100 akan kesimpan di dolar variabel. Kemudian compact, melalui perintah compact, nilai 100 itu akan dikirim ke pasien edit ya. Kita lihat di pasien edit, kalau mau nampilin kita gini aja, ID seperti itu, simpan, kita refresh. Oke, muncul 100. Sekarang saya ganti 101, 1001, muncul 1001 seperti itu. Jadi cara ngirim datanya melalui perintah compact. Kalau lebih dari satu, misalnya di sini ada tombol sama dengan simpan, saya kasih koma, tombol seperti ini. Nampilinnya juga sama ya, nampilinnya juga sama, tinggal gunakan yang sama seperti ini, tombol simpan, kita coba refresh. Oke, tidak berhasil ya. Jadi ini cara mengirim data. Oke, kemudian di view cara menampilkan data menggunakan seperti ini, buka kurawal 2 kali. Oke, berikutnya cara lainnya, ada cara lain. Kalau datanya banyak, ini kan nanti nambah-nambah terus nih ya, koma, nambah lagi dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan array ya, kita juga bisa menggunakan array atau array. Contohnya saya buat variabel namanya data, key-nya adalah ID, isinya misalnya $ID. Kemudian di sini saya buat tombol, isinya adalah $tombol.
Oke, ini saya komentari dulu. Nah, di sini saya cukup tulis dolar data seperti ini. Maka kalau kita refresh dia tidak error ya, seperti ini. Dia tetap jalan kayak biasa. Kenapa? Karena sekarang kita dolar ID ini kan berisi nilai 1001, disimpan dalam variabel dolar ID. Variabel dolar ID kemudian kita simpan ke variabel dolar data yang key-nya adalah ID. Ya, kemudian ada variabel dolar data lagi, key-nya adalah tombol, isinya adalah tulisan simpan. Ya, jadi array kan ada key, ada value. Nah, di view ya, di view array-nya kan kita kirim ke view nih. Jadi variabel dolar data variabel dolar data ini kita kirim ke pasien edit. Di pasien edit kita panggil key-nya saja ya, dolar ID, dolar tombol ya. Kalau kita mau kirim lagi misalnya data, misalnya metode atau metode, misalnya post misalnya seperti ini ya, maka nanti di sini cara panggilnya juga sama. Di sini berarti metode seperti itu. Udah, tinggal di refresh. Oke, jadi ada dua cara. Pertama menggunakan perintah compact ya, kemudian tinggal masukkan nama variabelnya, atau menggunakan array ya. Nanti kita buat key-nya. Nah, di view-nya kita panggil sama caranya seperti itu. Kalau seandainya di sini kita buat ID ini boleh beda ya. Misalnya ID edit misalnya seperti ini, maka di sini juga kita buat ID edit ya. Harus sama persis maksud saya. Jadi kalau di sini huruf besar, di sini juga harus huruf besar seperti itu. Oke, untuk materi ini saya rasa untuk video ini saya rasa cukup dulu. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya ya, pembahasan tentang membuat URL dan tampil data. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.